Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi diberikan kesehatan waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini para sedulur kami menceritakan tentang kelanjutan cerita yang kemarin kami ceritakan tentang peradaban perjalanan Kanjeng Nabi Sulaiman beserta Ratu Bilqis di bumi Nusantara. Untuk kali ini kami akan menceritakan kelanjutan dari cerita yang lalu dengan tema apakah Candi Borobudur itu ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, karena ada beberapa pendapat, dan itulah hidup itu harus dua posisi, atau dalam arti dua kondisi. Yang satu kadang menyatakan ya seperti dalam arti ada hubungannya Borobudur dengan ini, dan yang satunya ada yang menyatakan tidak. Itulah kehidupan, bahwa di dalam jasad kita juga kadang ada yang harus melangkah terlebih dahulu dan satunya menyeimbangkan. Begitu satunya melangkah kembali, yang satu juga harus menyeimbangkan. Berbeda dengan yang ada di kepala kita, itu harus sinkron antara mata, telinga, dan ucapan. Itu harus sama dengan yang namanya di hati. Itulah bedanya kehidupan kita. Dalam dua kondisi ini, dalam dua posisi ini, yang pertama akan saya bahas melalui kacamata sedulur kita, yaitu Tommy Agung Hadi Joyo. Beliau adalah pemerhati spiritual peradaban kerajaan Nusantara dan pemerhati sejarah peradaban agama dan keyakinan kepercayaan. Candi Borobudur menurut beliau sebenarnya peradaban Islam atau ajaran leluhur keturunan sudah ada di bumi Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum para leluhur kita mengenal ajaran agama, pagarisme atau agama tentang keyakinan kultur masyarakat setempat seperti Kapitayan, Hindu, dan Buddha. Memang benar Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis pernah singgah di bumi Nusantara untuk beberapa waktu, kata beliau. Tapi keberadaan Nabi Sulaiman di Nusantara tidak pernah ada hubungannya dengan Candi Borobudur, peninggalan dinasti Sailendra. Masa Nabi Sulaiman adalah kurun waktu tahun 989 dan 931 Masehi. Jadi sebelum 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan baru di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Kedua Borobudur adalah sebuah candi, tempat pemujaan keyakinan orang-orang Buddha, sehingga banyak terdapat patung Buddha dan para resi Buddha. Sedangkan ajaran luhur Nabi Sulaiman membawa ajaran tauhid dan tidak pernah memerintahkan membangun sebuah candi, apalagi di dalamnya penuh dengan patung-patung berbentuk makhluk hidup.
Jadi tidak ada benang merahnya sama sekali, dan tidak nyambung baik secara filosofi apalagi secara kultur religius antara Nabi Sulaiman dengan Borobudur. Ini kata beliau. Dan menurut yang satunya lagi, salah seorang, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Bahyan. Beliau adalah pengajar matematika Islam di salah satu universitas Islam di Jakarta. Beliau menyatakan bahwa karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad, yang menjadi barometer di sini adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Jadi beliau melihat dari kacamata gambar-gambar relief yang ada di dinding Borobudur. Sebab itu relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi melalui Al-Quran. Mangga kita simak cerita selanjutnya melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti dalam Al-Quran, seperti hutan Saba, makna Saba, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak selesai oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Sulaiman, dan lain-lain. Relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Sulaiman alaihissalam dan Ratu Saba atau Bilqis, sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama, tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Jabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tapak peti atau tabut itu dijaga seseorang. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Pekerjaan yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Al-Quran surat Saba ayat 14. Maka ketika kami menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali raya yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tepat dalam siksa yang menghinakan. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan oleh jin, karena sudah tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. Jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan sebuah patung-patung. Dalam Al-Quran surat Saba ayat 13, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur.
Seperti diketahui, banyak patung-patung Buddha yang ada di Borobudur, sedangkan gedung atau bangunannya yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hud-hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame atau relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lain-lain. Kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Dalam surat An-Naml ayat 22, maka tidak lama datanglah hud-hud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hud-hud tentang Saba, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Surat Saba ayat 15. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dalam kamus-kamus Jawi kuno yang disusun oleh Dr. Mahansi, kata wana bermakna hutan. Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Buah maja yang pahit ketika banjir besar menimpa wilayah Saba, pepohonan di sekitarnya menjadi sangat pahit sebagai ajab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atasal, dan sedikit pohon sidri. Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hud-hud. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Surat An-Naml ayat 28. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Bangunan tinggal sedikit, Sidrin Kholil. Lihat surat Saba ayat 16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko, dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini menunjukkan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi videonya para sedulurku semuanya. Kita lanjut ya. Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba ada pada 40 bukti ersak
yang dijelaskan salah satu bukti kuat dan belum bisa terbantahkan adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba atau Ratu Boko di daerah Sleman, Jawa Tengah. Dan ini masih menurut saya pribadi itu masih harus diteliti kembali para sedulur, karena Al-Quran itu tidak semerta-merta diterjemahkan seperti ini dan maknanya harus mengarah kepada itu. Tapi ini bagus sekali bahwa menjadi sesuatu yang baru dan kita bisa untuk berpikir dari para sedulur sendiri, dan begitu juga dengan saya pribadi, mana yang menjadi barometer bagi kita tentang sejarah itu. Karena sejarah semakin dalam, semakin kita telusuri, semakin luar biasa. Banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda. Itulah hidup. Hidup di dalam dua posisi atau dua sisi. Itu saja para sedulur. Dan bagi para sedulur yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan saya pribadi memohon ampura jika dalam hal penyampaian ada suatu kalimat yang salah atau kurang berkenan di hati para sedulur di seluruh Nusantara. Kula mohon ampura, kula pamit para sedulur. Mugi-mugi sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga harmonis di dalam rumah tangga, dan dilancarkan segala aktivitasnya dan diberikan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Luar biasa doanya banyak. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.